Halo semuanya, malam ini kita duduk bersama dalam ruang yang tenang. Saya di depan mikrofon dengan seteguk teh hangat, dan Anda di sisi lain layar dengan telinga siap menerima sebuah kisah yang terdengar sederhana, namun bisa jadi memutarbalikkan cara Anda memperlakukan tubuh sendiri. Saya akan mengajak Anda menelusuri perjalanan panjang saya bersama satu bahan dapur yang begitu akrab, tetapi seringkali diremehkan. Marilah, atau yang lebih kita kenal dengan bawang putih. Saya masih ingat seperti kemarin, 30 tahun yang lalu, ketika saya menyendiri setelah kelas selesai. Dosen, gelar akademik, pengakuan murid, semua itu terasa lumayan. Tetapi entah mengapa tubuh saya sendiri tidak pernah benar-benar mendengarkan. Rasanya ironis berbicara berjam-jam tentang nutrisi itu, tetapi pulang dengan kepala pening, tekanan darah menari-nari sesuka hati. Konyol sekaligus menyedihkan. Dan di sanalah saya bertemu dengan satu pertanyaan sederhana. Mengapa orang memakan bawang putih setiap hari, namun tetap sakit? Izinkan saya berani menantang Anda. Jika Anda menganggap bahwa bawang putih cukup ditelan mentah setiap pagi kemudian masalah kesehatan akan hilang. Ingin saya katakan, Sio, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup dengan pola pikir sesederhana itu. Terdengar keras? Memang. Tapi semua menjadi masuk akal setelah saya melihat dan mengalami sendiri betapa cara memperlakukan satu siung bawang putih dapat menentukan apakah ia akan jadi obat atau malah racun. Oh, sebelum saya hanyut terlalu jauh, ada satu hal ringan untuk Anda lakukan. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Anda tahu kan, tombol itu tidak akan menggigit. Sekarang, karena ini adalah perjalanan malam yang panjang, saya ingin sedikit bersenang-senang bersama. Tuliskan lokasi Anda dan jam lokal di kolom komentar. Saya punya semacam obsesi aneh mengetahui kapan orang-orang paling suka mendengar kisah tentang bawang putih. Apakah dini hari saat semua orang tidur? Atau sore menjelang hujan turun? Saya jamin, tabiat manusia seunik aroma bawang putih yang masih melekat 3 jam setelah dimakan. Baiklah, saya berharap ruangan Anda sudah nyaman. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Jadi mari kembali pada adegan utama 3 dekade lalu. Ada pasien yang membingungkan saya. Saya perhatikan 2 orang penderita hipertensi diberi dosis bawang putih mentah yang sama selama 3 bulan. Ajaibnya, satu orang turun tekanan darahnya 40 poin dalam waktu singkat. Yang satunya tidak ada perubahan sama sekali. Saat itu saya jujur ingin menjungkir balikan meja penuh data karena rasanya persis seperti diberi 2 tiket konser. Satu dapat masuk ke panggung utama, yang lain terdampar di parkiran. Bayangkan betapa frustrasinya. Kekecewaan bercampur rasa ingin tahu, itulah yang melahirkan kejutan pertama. Ternyata si pasien pertama rajin memotong bawang putih, menunggu sebentar sebelum menelannya. Sementara pasien lain hanya menggigit dan menelannya utuh. Pikirkan sejenak, satu hal kecil seperti menunggu dapat mengubah arah kesehatan. Dunia gizi saat itu, termasuk saya sendiri, benar-benar meremehkan detil kecil yang terbukti luar biasa. Lucunya, saya pernah bercanda pada mahasiswa. Ternyata bawang putih bukan sekadar bahan sambal. Dia membutuhkan foreplay. Sebagian tertawa, sebagian pura-pura jijik, tetapi semua akhirnya tercatat betapa benar adanya. Kalau tidak diberi waktu sejenak, alkimia kecil bernama enzim tidak sempat bekerja. Dan sesudah saya mulai membacanya lebih teknis, saya tahu nama si tersangka, aliin, bertransformasi menjadi alisin.
Nah, itu adalah momen ketika bawang putih menanggalkan jubah polosnya dan berubah menjadi senjata antibakteri sekaligus penjaga pembuluh darah. Namun, jangan salah paham. Sesulit apapun teori yang saya ucapkan, hidup saya waktu itu tetap sangat manusiawi. Saya masih harus menghadapi murid yang mengantuk di kelas, istri yang protes karena seluruh dapur bau bawang, dan cucu yang diam-diam menolak cium pipi setelah saya makan sambal bawang. Kebijaksanaan usia tua mulai tumbuh dari hal-hal kecil. Saya belajar bahwa meski seseorang menolak aroma kita, tidak semua energi yang kita bawa harus harum. Kadang kebaikan bekerja dalam diam, sama seperti zat kecil dalam bawang putih yang baru aktif setelah dipotong. Ada satu informasi aneh yang saya yakini masih banyak orang belum tahu. Pada zaman Mesir kuno, bawang putih diberikan kepada para pekerja piramida, bukan karena chef istana kehabisan ide masakan, tetapi karena dipercaya mampu meningkatkan daya tahan tubuh melawan penyakit. Bayangkan mengangkat batu seberat gajah dengan kondisi udara. Mesir dan tetap diminta tersenyum. Bawang putih mungkin satu-satunya alasan mereka tidak mogok kerja. Saya suka membayangkan salah satu pekerja saat itu memandang seulas bawang putih dan berbisik, "Kamu tahu, aku lebih mencintaimu daripada gajiku." Namun, di sisi akademis, sampai kini masih ada perdebatan terbuka. Apakah benar semua klaim manfaat bawang putih telah dibuktikan melalui uji klinis yang ketat, ataukah sebagian hanyalah hasil tradisi turun-temurun? Kalangan medis modern menuntut angka statistik, grafik rapi, dan jurnal peer-reviewed. Sementara para penduduk desa dengan tegas mengatakan, "Coba saja, nanti tubuhmu sendiri yang menjawab." Dan saya berdiri di antara keduanya, menimbang bahwa kebenaran terkadang menyelinap di sela-sela meja laboratorium dan ruang makan sederhana. Kembali ke saya pribadi, malam-malam waktu itu sering dihabiskan untuk merenung. Saya duduk di jendela, menatap bintang-bintang yang tidak peduli betapa bingungnya saya. Lalu saya bertanya, apakah mungkin selama ini kesehatan bukan hanya soal apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana cara kita memperlakukannya? Pertanyaan itu tetap melekat sampai sekarang, merayap masuk ke setiap penelitian yang saya lakukan, dan setiap siung bawang putih di meja dapur yang saya pandang dengan penuh rasa hormat. Tentu saja, dalam perjalanan penelitian saya, bawang putih tidak pernah berhenti menjadi bahan lelucon internal. Salah satu mahasiswa bertanya, "Pak, kalau bawang putih begitu kuat, kenapa vampir di film hanya menakutinya dan tidak langsung kesakitan parah jika menyentuhnya?" Nah, saya hanya menjawab, "Mungkin vampir juga sedang mengikuti uji klinis, hasilnya tunggu 3 bulan lagi." Humor tipis semacam itu membuat kuliah yang bau bawang berubah menjadi sesi tawa kecil. Sekarang, saya ingin Anda bayangkan, jika hanya dengan menunggu 7 menit setelah memotong siung bawang, Anda bisa melipat gandakan efeknya. Apalagi yang selama ini Anda lakukan terlalu terburu-buru. Minum kopi tanpa menunggu dingin, membelah buah semangka langsung ditelan tanpa menikmatinya. Hidup ini memberi kita petunjuk melalui sayuran sederhana, bahwa kesabaran seringkali adalah kunci. Begitulah awal perjalanan saya dengan bawang putih. Dari kebingungan, eksperimen kecil, canda gurauan mahasiswa, hingga momen refleksi larut malam bersama cangkir teh. Saya mulai sadar bahwa saya, dengan segala gelar dan usia yang bertambah, masih murid kehidupan. Dan guru saya, betapapun anehnya, adalah benda kecil berwarna putih, berlapis kulit tipis, dengan aroma yang bisa memecah persahabatan sesaat tetapi juga bisa merekatkan kembali kesehatan. Cerita ini masih panjang. Saya akan segera mengajak Anda menyelami detail eksperimen yang membuka mata. Kisah nyata yang membuat saya sekaligus tertawa getir dan menangis bangga, serta rahasia kecil yang membuat aroma bawang putih bisa lebih bersahabat dengan kehidupan modern kita. Tapi satu persatu, malam ini kita biarkan tahu bernafas. Saya masih ingat jelas ketika pertama kali menyaksikan dua pasien saya.
Keduanya penderita hipertensi dengan usia yang tidak terpaut jauh. Keduanya sama-sama mengonsumsi bawang putih setiap hari sesuai catatan yang diberikan. Hasilnya seperti cerita kembar yang berakhir di jalan berbeda. Pasien pertama tiba dengan wajah penuh senyum karena tekanan darahnya turun drastis. Hampir 40 poin hanya dalam hitungan bulan. Sebaliknya, pasien kedua menatap saya seolah saya sedang menyuruhnya meminum air putih dengan janji palsu. Karena hasil pemeriksaannya nyaris stagnan. Saat itu bukan hanya pasien yang kebingungan, Kipu. Saya sendiri pun merasa seperti dosen biologi yang tak sengaja memberikan soal matematika di kelas. Kejadian itu menempel di kepala saya berbulan-bulan. Bagaimana mungkin memasukkan benda yang sama ke dalam mulut orang bisa membawa dampak yang begitu berbeda? Itu seperti dua orang menonton film komedi. Yang satu tertawa sampai perut kram, yang satu lagi hanya melirik jam tangan, menunggu kapan cerita usai. Saya mondar-mandir di ruang kerja hingga kursi kayu berdecit lebih sering daripada suara saya. Rasa frustrasi memuncak hingga akhirnya saya mulai mengorek kebiasaan kecil. Percakapan santai yang biasanya disepelekan para dokter. Bagaimana persisnya Anda memakan bawang putih itu? Pertanyaan saya sederhana, tapi jawaban yang datang menghantam seperti palu. Pasien pertama dengan ringan menjawab, "Saya iris tipis, saya tunggu sebentar, baru saya telan." Sementara yang kedua berkata, "Ah, saya malas, saya kunyah sekali, lalu langsung telan." Sejujurnya saat itu saya ingin menyalakan lilin di depan laboratorium, karena fakta ini begitu terang benderang. Dan dari titik itulah saya mulai menelusuri bahwa siung kecil putih ini ternyata punya aturan mainnya. Ia bukan monster yang bisa ditekan tombol on dan langsung bekerja di dalam tubuh. Ia lebih seperti pemain piano yang menuntut pemanasan kecil sebelum konser. Atau seperti kue yang perlu momen di oven agar berubah jadi sesuatu yang bisa dimakan. Potonglah ia, biarkan beberapa menit, dan barulah ia memperlihatkan wajah sejati, alisin. Zat yang terbukti punya aktivitas antibakteri sekaligus pelindung pembuluh darah. Memahami perbedaan kecil ini membuat saya menertawakan diri sendiri. Betapa seringnya kita mengira bahwa kesehatan hanyalah soal isi piring. Padahal seringkali makanan itu membutuhkan perlakuan layak sebelum memasuki tubuh kita. Sama seperti manusia, bukan? Kalau Anda ingin dihargai, Anda pun tidak ingin dilempar begitu saja tanpa salam. Bayangkan seseorang menyodorikan Anda ke dalam rapat tanpa perkenalan. Nah, bawang putih pun begitu. Jangan dipaksa masuk tanpa ritual singkat. Dan disinilah muncul kebijaksanaan yang saya pelajari ketika menua. Detail kecil yang dianggap remeh bisa menentukan kualitas hidup kita. Nabi kesehatan kadang tersembunyi di slip waktu 7 menit yang diabaikan meja makan. Itu membuat saya merenung sampai kini. Betapa saya dulu sering menyepelekan kesabaran, padahal ia bisa menjadi pemisah antara hasil nyata dan nihil. Hal menarik lain yang saya temukan dalam proses ini adalah bagaimana tubuh kita sendiri bisa mengobrol dengan bawang putih. Pada pasien pertama, perubahannya bukan hanya di tekanan darah. Ia bercerita bahwa ujung jarinya yang biasa dingin mulai terasa hangat. Tidur malamnya lebih panjang, dan ia merasa lebih tangguh menghadapi pilek musiman. Sementara pasien kedua, tentu saja, tidak merasakan apa-apa selain mulut yang beraroma tajam. Kisah ini jadi semacam anekdot klasik di ruang kelas saya. Sekadar informasi agak absurd. Di Jepang, ilmuwan pernah melakukan percobaan bukan hanya pada manusia, tetapi juga pada tikus yang diberi diet bawang putih berbeda. Hasilnya mengejutkan. Tikus yang diberi potongan bawang putih dan diberi waktu reaksi tepat ternyata lebih rendah tingkat stres oksidatifnya dibanding yang menelan bawang putih utuh. Bayangkanlah, sejenak para peneliti memotong bawang putih hanya untuk disuguhkan pada seekor tikus. Betapa kehidupan laboratorium kadang terlihat seperti lelucon mahal.
Sementara dalam diskursus akademis, ada perdebatan klasik. Apakah perbedaan metode makan ini benar-benar signifikan, atau sebenarnya hanya ilusi placebo? Ada kelompok peneliti yang bersikeras bahwa variasi individu, genetik, pola hidup, bahkan lingkungan sekitar lebih berperan daripada cara mengupas dan menunggu. Namun kelompok lain bersumpah bahwa enzim alinas dan pembentukan alisin adalah faktor utama. Perdebatan ini seperti adu mulut dua sahabat lama, sama-sama keras kepala, tetapi pada akhirnya membuat orang lain di ruangan ikut berpikir. Saya sendiri menempatkan kisah kedua pasien tadi sebagai jawaban hidup yang sulit disangkal. Ya, faktor genetik, pola tidur, dan nasi goreng tengah malam memang penting. Tapi jika kita mengabaikan cara bawang putih diperlakukan, kita sedang membuang peluang paling sederhana untuk memperkuat tubuh. Mungkin Anda akan berkata, 7 menit itu terlalu sepele untuk dipikirkan. Benar, tetapi itulah seni kesehatan. Terkadang bukan soal obat kimia, melainkan soal menunggu ponsel Anda berhenti bergetar sebelum mulai makan. Kebijaksanaan lain saya rangkum dari pengalaman pribadi. Semakin tua saya, semakin saya paham bahwa kesehatan bukan tentang menemukan satu jawaban mutlak, melainkan tentang mengumpulkan serpihan kecil yang jika disatukan menjadi jubah kokoh. 7 menit potongan bawang putih, 10 langkah ekstra setiap pagi, segelas air sebelum tidur. Semuanya terlihat sepele, tetapi membangun dinding pertahanan tubuh yang mungkin tak akan runtuh bahkan saat badai datang. Sebagai penutup bagian ini, saya ingat satu peristiwa menggelitik. Suatu hari seorang mahasiswa datang dan bertanya, "Pak, kalau kunci kesuksesan ada di tunggu-tunggu bawang putih, apakah kalau saya menunggu lebih lama, hasilnya semakin baik?" Saya menatapnya, minum teh dulu, lalu menjawab, "Nah, kalau semua hal demikian, orang lajang yang sudah menunggu jodoh 30 tahun sekarang pasti jadi superhuman." Seluruh kelas tertawa keras, dan bahkan bawang putih pun tampaknya ikut tersenyum diam-diam di meja laboratorium. Ada satu momen yang hingga sekarang masih membuat saya tertawa sendiri, yaitu ketika saya untuk pertama kalinya benar-benar menyaksikan transformasi bawang putih. Bukan transformasi ala robot dalam film, tentu saja, tapi sesuatu yang justru lebih ajaib karena terjadi di level mikroskopis, di dalam sayatan kecil daging putih yang biasanya hanya kita lempar ke dalam wajan. Jadi begini, bawang putih pada dasarnya menyimpan zat bernama aliin dalam keadaan tidur. Bayangkan ia seperti seorang kakek tua yang duduk di kursi goyang, minum teh, dan tidak peduli dengan hiruk pikuk dunia. Tapi, begitu kulit bawang putih terbelah oleh pisau, kerak, terjadi sebuah drama kimia. Enzim kecil bernama alinase tiba-tiba keluar dari tempat persembunyiannya, bertemu dengan aliin yang sebelumnya pasif, dan secara kilat mengubahnya menjadi alicin. Alisin inilah pahlawan sebenarnya, zat yang mampu menetralkan bakteri, melawan virus, dan bahkan memberi perlindungan kuat bagi dinding pembuluh darah. Pengalaman pertama saya melihat data peningkatan alisin membuat saya ternganga, seperti anak kecil menemukan bungkus permen berlapis emas. Ternyata benar yang dikatakan pasien itu, pikir saya. Menunggu beberapa menit setelah memotong bawang putih bukanlah mitos, melainkan waktu sakral di mana enzim sedang berpesta pora menciptakan molekul baru. Bukan kebetulan mengapa pasien yang sabar menunggu merasakan manfaatnya jauh lebih nyata. Nah, ini bagian yang menarik. Waktu adalah segalanya. Setelah bawang putih dipotong, jika kita langsung menelannya, enzim tidak sempat bekerja. Tetapi jika dibiarkan terbuka selama 7 hingga 12 menit, perang kecil itu sudah berlangsung dengan sempurna. Setelah itu, dalam kira-kira 2 jam, kadar alisin mencapai puncaknya, lalu pelan-pelan berkurang. Jadi, yang kita lakukan sebenarnya bukan sekadar makan, melainkan memberi ruang panggung bagi kimia alamiah untuk menyelesaikan perannya.
Kebetulan, pada masa itu saya punya seorang sahabat tua yang gemar bercocok tanam. Dia sering berkata, nunggu 7 menit itu sama dengan nunggu pucuk teh mekar di air panas. Kalimatnya terdengar sederhana, tapi saya justru mengingat bahwa dalam kesabaran kecil sering terdapat hasil besar. Dan semakin bertambah usia, semakin jelas bagi saya, kesabaran bukan hanya soal menghadapi manusia, tetapi juga menghadapi makanan. Sekali waktu dalam kelas, seorang mahasiswa tergesa-gesa bertanya, "Pak, kalau begitu, kenapa tidak kita biarkan bawang putih semalaman? Bukankah alisin makin banyak?" Saya tersenyum, lalu berkata, "Nak, coba engkau minum kopi yang sudah dibiarkan semalaman di meja. Apakah rasanya makin nikmat?" Semua tertawa. Sama halnya dengan bawang putih, ada puncak emasnya. Kalau lewat, bukan manfaat bertambah, justru kandungan aktif mulai berkurang. Dan disinilah muncul satu informasi nyeleneh yang saya temukan. Ternyata alicin begitu volatil, mudah menguap, hingga para peneliti sempat bercanda bahwa molekul ini punya kepribadian mirip artis yang cepat naik daun lalu cepat hilang dari sorotan. Bayangkan, zat sekecil itu bahkan punya reputasi sebagai bintang 5 menit. Rasanya seperti sedang mengurus selebritas kuliner. Yang jelas, perdebatan akademis soal alisin terus berkembang. Sebagian peneliti mempertanyakan, bukankah panas memasak akan merusak alisin? Maka percuma saja menunggu jika kemudian bawang putih digoreng. Di sisi lain, kelompok yang berbeda berargumen. Benar, alisin rusak oleh panas, tapi justru dari panas lahir molekul lain seperti S-alilsistin yang tidak kalah hebatnya. Jadi, ilmuwan pun masih seperti dua pendukung sepak bola yang memaksakan timnya sebagai yang terbaik. Saya sendiri memilih untuk tidak terjebak. Sama seperti menikmati musik, Anda tidak perlu memilih hanya satu genre. Alisin punya perannya sendiri, tapi ketika bawang putih dipanaskan, ia tetap menghadirkan kejutan dengan molekul lain yang bermanfaat. Jadi memang bukan hitam putih hidup kita. Rupanya, seringkali juga abu-abu dengan aroma bawang. Meski semua ini terdengar begitu ilmiah, dalam praktiknya tetap kembali pada kehidupan nyata. Pernah ada seorang pasien, seorang ibu paruh baya, yang bercerita bahwa ia meletakkan potongan bawang putih di meja makan, lalu menunggu sambil menyiapkan lauk lain. Ia berkata, "Pak, rasanya seperti saya sedang memanjakan bawang putih. Saya kasih dia waktu bernapas dulu sebelum masuk ke tubuh saya." Saya tertawa kecil mendengarnya, tapi dalam hati saya langsung menulis catatan. Ternyata komunikasi manusia dengan makanan juga memengaruhi sikap kita menerimanya. Lalu saya merenung, kalau dengan sepotong bawang putih kita bisa menemukan filosofi menunggu, apalagi dengan relasi sesama manusia. Bukankah sering konflik terjadi hanya karena kita tergesa-gesa? Sering saya berpikir, alangkah baiknya jika manusia juga memiliki enzim sabar yang otomatis aktif setelah luka, lalu mengubah konflik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dalam semua eksperimen itu, saya juga menggunakan momen lucu agar mahasiswa tidak bosan. Saya katakan, "Ingat, 7 menit itu bukan hanya untuk bawang putih. Kadang menunggu pesan balasan dari gebetan, lebih dari 7 menit juga baik. Memberi waktu agar jawaban yang keluar lebih berkualitas." Segala ruang pun pecah tawa, dan bahkan mereka yang tidak punya gebetan ikut mengangguk, pura-pura mengerti. Kebijaksanaan usia tua kembali menyapa saya di tengah penelitian ini. Tubuh manusia seperti taman, ada bibit, ada tanah, ada air, dan ada waktu yang harus diberikan sebelum bunga mekar. Bawang putih hanya salah satu bibit istimewa. Tapi kalau kita buru-buru menggali hasilnya, tidak ada yang bisa tumbuh. Begitulah saya semakin menghormati setiap siung kecil. Ia mengajarkan bahwa kesehatan bukan sekadar dosis, melainkan juga bagaimana memberi jeda, menunggu. Ternyata,
adalah ilmu yang tidak hanya berlaku di perpustakaan, melainkan juga di dapur rumah kita sendiri. Ada satu hal yang membuat saya prihatin setiap kali membicarakan bawang putih dengan pasien. Kebiasaan menelan siung bulat-bulat seolah-olah itu kapsul ajaib. Jujur, pemandangan semacam ini selalu mengingatkan saya pada masa kecil ketika saya menelan kelereng hanya karena penasaran. Bedanya, kelereng memang tidak pernah dimaksudkan jadi obat. Saya masih hidup setelah itu, tetapi perut saya penuh cemas berhari-hari. Nah, menelan bawang putih utuh bukan hanya iseng masa kecil, itu bisa berubah jadi kesalahan yang cukup menyakitkan untuk tubuh, apalagi bagi mereka yang lambungnya sensitif. Berulang kali saya temui orang yang dengan yakin berkata, "Pak, saya setiap pagi menelan 3 siung bawang putih bulat-bulat demi kesehatan." Lalu beberapa minggu kemudian, wajah yang sama kembali ke klinik dengan perut mual, asam lambung naik, bahkan ada yang harus larut malam dibawa ke IGD karena lambungnya luka. Rasanya ironis, niatnya mengobati, tetapi berakhir ditusuk balik oleh obat itu sendiri. Saya sendiri dulu juga tidak luput dari kesalahan sekitar 20 tahun lalu karena merasa lebih macho. Saya iseng menelan bawang putih utuh tanpa dikunyah. Waktu itu pikiran saya sederhana. Mungkin kalau langsung masuk, baunya lebih singkat bertahan di mulut. Betapa bodohnya. Perut saya protes seperti orkestra kacau. Dan sepanjang malam saya berbaring dengan rasa panas mendera ulu hati. Dari pengalaman itulah saya mendapat pesan. Kesehatan tidak bisa dipaksa dengan keberanian konyol. Kebijaksanaan usia tua yang terbukti benar adalah ini. Cara yang salah, meskipun dilakukan dengan niat mulia, tetap berpotensi berbahaya. Sama seperti orang yang berenang di laut deras tanpa pelampung, niatnya berolahraga, tapi hasil akhirnya bisa bencana. Maka bawang putih yang katanya ajaib pun harus diperlakukan dengan hormat, bukan sekadar ditelan dengan tergesa. Saya kadang memberi analogi lucu pada pasien. Bayangkan Anda memiliki emas batangan besar. Apakah lebih masuk akal untuk menelan emas itu bulat-bulat, ataukah mencetaknya menjadi koin kecil agar bisa digunakan? Bawang putih penuh dengan aliin dan enzim aliinase. Kalau dibiarkan utuh, enzim itu tidak bertemu, tidak bereaksi. Jadi siung yang ditelan utuh ibarat emas mentah yang langsung dilempar ke toilet, mahal, tetapi mubazir. Di sisi lain, ada informasi sedikit nyeleneh yang saya baca beberapa tahun silam. Ternyata ada tren ekstrem di beberapa negara. Orang-orang sampai menaruh potongan bawang putih utuh di telinga. Katanya bisa menyembuhkan infeksi. Sebagian merasa benar-benar terbantu. Sebagian lagi hanya dapat sensasi pedas di kuping. Ilmuwan pun mengangkat alis. Apakah ini efek bioaktif atau sekadar placebo berpadu rempah kuliner? Hingga kini belum ada jawaban ilmiah final. Nah, disinilah kita menghampiri perdebatan akademis lain yang tak kunjung usai. Sejumlah pakar gizi bersikukuh bahwa bawang putih mentah adalah bentuk paling murni yang harus selalu dipilih. Mereka menekankan bahwa semua proses memasak cuma menurunkan potensi bioaktif. Tetapi, kelompok lain berargumen bahwa bentuk konsumsi harus menyesuaikan kondisi individu karena setiap sistem pencernaan memiliki toleransi berbeda. Analoginya, sepatu bagus pun tidak berarti cocok di semua kaki. Saya cenderung setuju dengan kelompok kedua karena saya sudah melihat dada pasien yang merintih setelah mencoba resep mentah yang terlalu keras untuk perutnya. Satu malam saya masih ingat jelas, seorang bapak-bapak datang tergopoh-gopoh ditemani anaknya. Wajahnya pucat, napas terengah, dan keluhannya seperti ada api di dalam perut. Setelah ditanya, ternyata ia menelan sampai 10 siung bawang putih mentah karena percaya bisa menurunkan kolesterol dalam 1 hari. Saya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Untungnya, setelah penanganan medis,
kondisinya stabil. Namun, kisah itu kini sering saya ceritakan sebagai contoh bahwa lebih banyak tidak selalu lebih baik. Dan untuk membuat suasana tidak terlalu berat, saya biasanya menyisipkan humor ringan di kelas. Pernah ada mahasiswa yang bertanya, "Pak, apakah boleh menelan bawang putih utuh kalau ditutup dengan roti? Jadi seperti burger bawang putih." Saya menjawab sambil tersenyum, "Nah, burger tetap burger, tapi bayangkan napasmu setelah itu. Rasanya temanmu di angkot lebih memilih buka jendela lebar-lebar daripada menghirup parfummu." Satu kelas pun tertawa, tapi mereka juga mengangguk lebih paham. Ketahuilah teman-teman bahwa tubuh kita bukan kantong sampah yang bisa menerima apa saja. Ia punya ritme, punya cara mencerna, dan punya batas. Jadi ketika Anda ingin menggunakan bawang putih sebagai kawan kesehatan, penting untuk tahu dosis, bentuk, dan cara yang tepat. Seperti mengendarai motor, kalau Anda ngebut tanpa helm, jangan salahkan jalan ketika kepala terbentur. Kebijaksanaan kecil dari usia lanjut yang saya pegang hingga kini. Jangan pernah percaya bahwa sesuatu menjadi obat hanya karena alami. Batu juga alami. Tapi cobalah menelannya. Yang terjadi Anda akan berkunjung ke rumah sakit, bukan memperoleh panjang umur. Jadi bawang putih pun, walaupun alami, tetap harus diperlakukan dengan pengetahuan. Sampai di sini kita sudah melihat bahwa cara salah menelan utuh bisa berujung tragedi lambung. Jadi mari kita berhenti sebentar, tarik napas dalam, dan mulai berjanji pada diri sendiri bahwa kita akan lebih sabar dan lebih pintar memperlakukan makanan yang kita anggap kecil, tetapi ternyata membawa dampak besar. Saya ingin membuka bagian ini dengan sebuah pengakuan jujur. Tidak semua hal alami akan indah kalau kita memakannya mentah. Ada kalanya panas yang sering dituduh sebagai perusak zat gizi, justru membuka pintu baru menuju manfaat kesehatan. Bawang putih, si kecil yang kita bahas malam ini, adalah contoh paling cantik sekaligus paling mengejutkan. Semula, seperti banyak orang, saya juga percaya bahwa yang mentah pasti lebih baik. Pikiran saya waktu itu simpel. Semakin alami, semakin sehat. Namun, kenyataan jauh lebih kreatif daripada logika sederhana. Begitu bawang putih dipanaskan, ia memang kehilangan sebagian alisin yang tadi kita bicarakan dengan penuh hormat. Tapi ternyata, alih-alih menjadi makhluk lemah tanpa tenaga, ia justru mengubah dirinya seperti ulat yang menjadi kupu-kupu baru. Dari proses itu lahirlah molekul lain, S-alilsistein dan ajoen, zat yang dengan bahasa sederhana bisa kita sebut sebagai pembersih darah sekaligus perisai hati. Saya masih ingat data uji laboratorium yang membuat saya tercengang. S-alilsistein terbukti melindungi sel-sel hati dari kerusakan yang diakibatkan obat-obatan dan alkohol. Artinya, mereka yang sehari-hari harus menelan segenggam obat bisa mendapatkan pertahanan ekstra hanya dengan olahan bawang putih. Sedangkan ajoen, dengan sifat antikoagulan alaminya, membantu membersihkan gumpalan kolesterol nakal yang menempel di dinding pembuluh darah. Bagi saya, fakta ini seperti bonus tersembunyi yang baru ditemukan setelah puluhan tahun riset. Namun, tentu saja, tidak semua metode memasak sama hasilnya. Ada pasien saya yang suka menumis bawang putih di api besar sampai berwarna hampir hitam. Saya hanya bisa menghela napas. Sama seperti surat cinta yang terlalu lama dijemur matahari. Pesannya akan luntur. Jadi, saya sarankan teknik sederhana. Potong atau cincang terlebih dahulu. Biarkan sejenak agar alisin sempat terbentuk. Lalu masak dengan suhu sedang. Entah ditumis sebentar, dipanggang pelan, atau dimasukkan belakangan ke dalam sup. Dengan begitu, Anda membiarkan generasi pertama alisin lahir. Lalu membiarkan panas mengubah sebagian menjadi generasi kedua molekul yang juga berguna. Kebijaksanaan usia tua yang bisa saya petik dari sini.
Tidak semua yang tampak merusak sebenarnya menghancurkan. Panas yang kita anggap merusak bawang putih ternyata memberinya peluang transformasi. Sama seperti manusia yang sering kali tumbuh justru setelah mengalami tekanan dan ujian hidup. Seorang sahabat yang pernah bangkrut lalu bangkit kembali sering berkata, "Saya tadinya takut api. Ternyata api itu mengajari saya cara baru untuk menjadi saya yang sekarang." Begitu juga bawang putih. Ia tahan panas dengan penuh kejutan. Oh, sebelum saya terlalu serius, mari kita selipkan fakta aneh. Ada catatan dari beberapa chef Eropa yang gemar memanggang bawang putih utuh dalam oven hingga jadi pasta lembut manis. Rasanya berbeda jauh dari mentahnya yang pedas. Pernah ada wisatawan kaget mencicipinya dan bersumpah ia sedang makan karamel. Dari situlah lahir hidangan roti panggang bawang putih yang kita kenal hari ini. Jadi, siapa bilang bawang putih hanya racikan obat? Ia bisa juga memanjakan lidah seperti permen dapur. Di ranah akademik, tentu muncul perdebatan apakah panas justru lebih baik daripada mentah. Ada kubu ahli nutrisi yang menegaskan bawang putih mentah tetap lebih kuat karena kandungan alisinnya. Namun, kubu lain bersikeras bahwa metabolit hasil pemanasan lebih stabil, lebih mudah diserap tubuh, dan efek jangka panjangnya lebih bermanfaat. Saya pribadi menolak memilih satu pihak karena keduanya benar. Tergantung kebutuhan tubuh, sama seperti kita tidak bisa berpikir hanya musik jazz yang bernilai, sementara rock juga punya tempat di hati. Ingat satu pasien saya bernama Bu Ratna. Beliau punya riwayat lever bermasalah akibat obat-obatan jangka panjang. Setelah mendengar saran saya, beliau mulai memasukkan bawang putih cincang ke dalam sup sayurnya, dimasak perlahan dengan api kecil. Setelah beberapa bulan, hasil cek labnya menunjukkan peningkatan fungsi hati. Wajahnya yang tadinya muram berubah ceria, dan beliau berseloroh. Ternyata dapur lebih ampuh daripada apotek. Saya tertawa mendengar ucapannya, tapi dalam hati mengakui, ada benarnya. Momen lucu lain terjadi di kelas ketika saya menjelaskan ini. Seorang mahasiswa nyeletuk, "Pak, kalau bawang putih dipanggang, apakah baunya juga berubah lebih ramah?" Saya jawab, "Ya, nak, baunya lebih manis. Tapi hati-hati, temanmu mungkin mengira kamu baru makan permen. Lalu mereka akan kecewa saat mencium napasmu lebih detail." Gelak tawa pecah, tapi pesan ilmiahnya sampai. Panas mengubah karakter, bahkan pada aroma. Lambat laun saya menyadari, setiap kali bawang putih berubah bentuk, mentah, dipanaskan, difermentasi, ia ibarat manusia yang berganti peran hidup. Ada fase anak muda yang penuh energi, mentah. Ada fase matang penuh tanggung jawab, masak. Lalu ada fase bijak dan mendalam, fermentasi. Semua fase punya perannya masing-masing. Tidak bisa diuji hanya dengan kacamata satu nilai. Dan inilah kebijaksanaan yang saya pegang teguh hingga usia senja. Jangan buru-buru menghakimi proses sebagai sesuatu yang merugikan. Panas, tekanan, bahkan rasa pedih bisa jadi jalan pintas menuju sifat baru yang justru lebih kuat. Bawang putih yang dimasak memberi kita pelajaran tak terbantahkan. Kesulitan bisa mengungkap sisi terhebat kita. Kalau bagian sebelumnya bercerita tentang bagaimana panas dapat melahirkan keajaiban baru pada bawang putih, maka yang satu ini saya sebut sebagai bab alkimia dapur. Ya, kita akan bicara soal sesuatu yang awalnya tampak aneh. Bawang putih dibiarkan berhari-hari, berminggu-minggu, dalam wadah tertutup, hingga berubah warna menjadi hitam legam. Kedengarannya seperti percobaan gagal di laboratorium kimia, bukan? Namun hasilnya justru sesuatu yang kini dikenal sebagai black garlic atau bawang hitam, yang reputasinya tak kalah gemilang dibanding versi mentah dan matang. Saya pertama kali melihat bawang hitam di meja seorang kolega dari Jepang. Jujur, kesan awal saya tidak terlalu baik.
Bentuknya mirip siung gosong, agak lembek, dan tampak seperti makanan yang seharusnya segera dibuang ke tempat sampah. Tapi begitu mencicipinya, saya tertegun. Rasanya manis, lembut, dan sama sekali tidak menyengat. "Ini bawang putih?" tanya saya sambil curiga. Ia mengangguk dengan senyum penuh kemenangan. Dari situlah dimulai babak baru dalam penelitian dan juga kecintaan saya terhadap si putih kecil yang berubah menjadi si hitam elegan. Proses pembentukan bawang hitam pada dasarnya adalah fermentasi panjang, berlangsung sekitar 21 hingga 30 hari. Selama periode itu, bawang putih dipanaskan pada suhu terkontrol, hangat tapi tidak setinggi memanggang. Enzim-enzim di dalamnya bekerja sama dengan kadar gula alami dan asam amino. Reaksinya disebut reaksi Maillard, reaksi kimia yang juga membuat roti kecoklatan atau daging panggang harum. Bedanya, pada bawang putih, reaksi ini menghasilkan pigmen melanoidin gelap dan molekul antioksidan baru dengan jumlah mencengangkan. Ketika saya pertama kali membaca hasil penelitiannya, mata saya hampir melotot. Kandungan polifenolnya meningkat puluhan kali lipat. Antioksidan melesat naik. Dan S-alil sistein yang tadi kita bicarakan di bagian sebelumnya menjadi jauh lebih stabil. Secara ilmiah, bawang putih hitam bagaikan versi super saiyan dari bawang putih biasa. Kebijaksanaan usia tua yang saya tarik dari sini adalah waktu, kesabaran, dan sedikit tekanan dapat mengubah sesuatu dengan wajah biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Sama seperti manusia, kadang-kadang fase sulit ketika kita dibiarkan fermentasi oleh masalah hidup, justru membentuk karakter baru yang lebih kuat, lebih manis, dan lebih ramah bagi orang lain. Bukankah itu persis cerminan bawang hitam yang makin lembut dirasa, tapi makin keras manfaatnya? Ada satu informasi aneh terkait bawang hitam. Di Korea Selatan, ada kepercayaan bahwa memakan satu siung bawang hitam setiap pagi bisa memperpanjang umur minimal 10 tahun. Tentu saya tidak bisa membenarkan angka itu secara ilmiah, tapi menarik betapa sebuah kebiasaan sederhana bisa dilekatkan dengan harapan besar, harapan hidup ya. Kalau ada yang bertanya pada saya, apakah Anda percaya 10 tahun itu serius? Saya hanya menjawab, yang saya tahu, kalau Anda menikmatinya dengan bahagia, rasanya memang hidup lebih panjang. Di dunia akademik, lagi-lagi, ada perdebatan. Beberapa peneliti meragukan klaim 40 kali lipat antioksidan, karena menurut mereka, metode pengukuran berbeda bisa menghasilkan angka yang bervariasi. Namun, kelompok lain menegaskan bahwa apapun angka pastinya, tren jelas, fermentasi meningkatkan kualitas tertentu, mengurangi bau menyengat, dan membuat bawang lebih mudah diterima lambung. Saya pribadi berpikir, debat angka persisnya tidak terlalu penting. Jika manfaat nyata dirasakan banyak orang, seperti tidur lebih nyenyak, pencernaan lebih baik, energi meningkat, itulah bukti yang cukup kuat. Ada kisah menarik dari seorang pasien saya, seorang nenek berusia 80 tahun. Ia dulu kesulitan makan bawang putih mentah karena sakit perut. Lalu ia mencoba bawang hitam. Ia menikmatinya setiap sore sambil minum teh. 4 bulan kemudian, kondisinya membaik. Tekanan darah lebih stabil, sendi lebih ringan, dan beliau mulai rajin jalan kaki ke pasar. Dengan bangga ia berkata, "Pak, bawang hitam ini sahabat senja saya." Saya mendengar itu, dan di balik rasa haru, saya tidak bisa menahan senyum. Bagaimana mungkin benda sederhana bisa memberi rasa setia seperti sahabat? Untuk menjaga suasana santai, izinkan saya menyelipkan lelucon yang sering saya lontarkan di kelas. Saya berkata, "Kalau bawang putih hitam ini bisa bikin umur panjang, hati-hati jangan sampai stoknya habis. Bisa-bisa kita akan melihat antrean panjang di dapur, lebih ramai dari antrean tiket konser K-pop." Sontak kelas pun tertawa. Efek samping tertawa tentu juga menyehatkan. Bayangkanlah sebuah siung bawang putih dengan waktu dan suhu yang pas
bisa bermetamorfosis seperti kupu-kupu malam yang anggun. Ia bukan lagi pedas yang menusuk, melainkan manis yang menenangkan. Manfaatnya bukan hanya diukur dengan angka lab, tapi juga dengan wajah-wajah orang tua yang kini bisa menikmatinya tanpa khawatir perutnya protes. Bagi saya, itulah bukti kedewasaan dalam bentuk makanan. Sama persis dengan orang yang sudah matangnya usia, mungkin rambutnya sudah putih, jalannya lebih pelan, tapi kata-kata bijaknya lebih menenangkan ketimbang pemuda yang berteriak lantang. Bawang hitam, dengan segala fermentasinya, adalah cerita tentang waktu yang tidak sia-sia. Dan saya percaya, di tengah rutinitas hidup modern yang serba cepat, belajar sedikit dari si hitam manis ini adalah pelajaran emas. Bersabarlah, biarkan waktu bekerja, karena sesudahnya kita mungkin menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sampai di titik ini mungkin Anda merasa bahwa bawang putih adalah semacam pahlawan super yang hanya punya sisi baik. Tapi percayalah, bahkan pahlawan super pun punya kelemahan. Begitu juga bawang putih. Dan di bagian inilah saya ingin berbagi tentang takaran aman, perbedaan usia yang harus diperhatikan, serta bahaya serius jika kita terlalu berlebihan. Saya masih ingat jelas seorang pasien bernama Pak W, usia 79 tahun. Beliau tinggal di daerah pesisir dan setiap hari dengan bangga mengonsumsi bawang putih seperti menelan permen. Tidak tanggung-tanggung, sehari bisa sampai 12 siung. Alasannya sederhana, kalau satu siung baik, 12 pasti lebih baik. Logika yang sebenarnya sering kita gunakan di banyak hal, padahal belum tentu benar. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian beliau harus dibawa ke rumah sakit karena perutnya terasa perih luar biasa. Setelah pemeriksaan, lambungnya penuh iritasi. Kata dokter jaga malam itu, beliau senang bawang putih, tapi tubuhnya tidak sekuat semangatnya. Kalimat yang sekaligus lucu dan menyedihkan. Sejak saat itu saya selalu menegaskan bahwa yang membuat bawang putih menjadi obat adalah dosisnya. Bukan besarannya saja, tetapi juga seperti apa tubuh orang yang menerima. Ukuran aman yang bisa saya sarankan, meskipun setiap orang memang berbeda, adalah 1 sampai 2 siung mentah per hari bagi orang dewasa dengan berat badan sekitar 60 kg. Tentu saja, jika Anda baru mulailah dari setengah siung dulu, supaya tubuh pelan-pelan bisa menyesuaikan. Kebijaksanaan dari usia saya yang sudah masuk kepala 7 adalah tubuh manusia ibarat rumah tua. Dindingnya sudah tak sekuat dulu, lantainya mungkin sudah retak-retak. Jika kita memaksakan beban berlebihan, rumah itu akan runtuh. Itulah mengapa semakin bertambah usia, semakin sedikit porsi bawang putih yang sebaiknya kita konsumsi. Untuk mereka yang sudah memasuki usia 70-an, setengah siung saja sudah cukup sebagai teman kesehatan tanpa membuat lambung kepanasan. Ada satu informasi agak unik. Beberapa literatur menyebutkan bahwa konsumsi berlebihan bawang putih mentah bisa menyebabkan anemia karena ketersediaan zat besi dihambat oleh proses oksidasi tertentu. Mungkin terdengar aneh, makanan yang sering dianggap penyelamat kesehatan justru bisa membuat kita lemas. Tapi begitulah tubuh, ia selalu menyerukan keseimbangan. Dalam diskusi akademik, takaran konsumsi bawang putih menjadi topik yang sering panas. Ada kelompok yang menyarankan konsumsi besar, hingga 5 siung per hari berdasarkan hasil uji pada tikus lab. Namun, kubu lain mengingatkan bahwa manusia bukan tikus. Perbedaan metabolisme, berat badan, bahkan komposisi enzim di usus membuat perbandingan itu bisa menyesatkan. Saya pribadi berdiri di kelompok yang lebih hati-hati. Saya tidak mau pasien saya jadi eksperimen tikus dalam skala manusia. Saya juga menemukan fakta menarik bahwa dosis yang sama dapat memberikan hasil berbeda tergantung musim. Misalnya, di musim panas, tubuh lebih sensitif terhadap bawang putih mentah karena suhu luar sudah panas, sehingga iritasi lambung terasa lebih kuat. Sebaliknya di musim dingin, sedikit ekstra bisa memberi sensasi hangat. Jadi,
Bukan hanya usia atau berat badan, bahkan matahari pun ikut campur menentukan takaran. Saya teringat satu kebijaksanaan kecil yang saya rasakan sendiri. Ketika masih muda, saya bisa dengan santai memakan 2 siung sekaligus tanpa keluhan apapun. Tetapi, setelah melewati usia 65 tahun, saya mulai merasakan perut protes kalau saya serakah. Lambung saya seperti berkata, "Kita sudah melewati banyak hal bersama. Jangan siksa aku lagi." Saya belajar mendengar bisikan tubuh, dan itu menurut saya salah satu kebiasaan terbaik yang bisa kita miliki di usia senja. Untuk menjaga suasana, biarlah saya sisipkan humor ringan. Pernah seorang mahasiswa bertanya dengan serius namun polos, "Pak, kalau bawang putih bagus untuk darah, berarti lebih banyak bawang putih bisa membuat saya sekuat vampir." Saya menjawab, "Nah, kalau saja vampir sungguhan menghitung manfaat bawang putih, mungkin mereka sudah pensiun dari menakut-nakuti orang dan sibuk buka resto vegan." Seluruh ruangan pun meledak tawa. Pesan saya sederhana, jangan bergantung pada logika, lebih banyak lebih baik. Itu pola pikir yang sering menjebak kita dalam semua aspek hidup. Segelas air bisa menyegarkan, tapi setengah ember air ditelan sekaligus bisa membunuh. Maka, dalam hal bawang putih, hormatilah batas dosisnya. Ingatlah bahwa obat dan racun dibedakan hanya oleh jumlah yang masuk ke tubuh. Kebijaksanaan ini saya wariskan kepada setiap orang yang saya temui. Gunakan bawang putih dengan rasa syukur, bukan dengan kerakusan. Bagikan kepada rumah tangga. Jadikan ia tambahan, bukan pusat segalanya. Karena kesehatan sejati lahir bukan dari satu bahan makanan, melainkan dari keseimbangan gaya hidup, bergerak, tersenyum, tidur cukup, dan sesekali tertawa kencang sambil mendengar cerita lelucon tentang vampir dan bawang putih. Setelah memahami betapa pentingnya takaran dan cara mengonsumsi bawang putih, sekarang tiba saatnya bicara mengenai siapa saja teman baik dan siapa yang menjadi musuh bebuyutan si putih mungil ini. Karena, percayalah, bawang putih tidak hidup sendirian di piring kita. Ia bertemu ratusan makanan lain setiap hari, dan interaksi itu bisa melahirkan simfoni kesehatan atau justru kekacauan lambung. Mari kita awali dari kabar gembira. Pasangan serasi, saya selalu suka menyebutnya sebagai jodoh nutrisi. Salah satunya adalah jahe. Ketika jahe dan bawang putih bertemu, mereka seperti pasangan yang selalu kompak dalam segala acara keluarga. Jahe punya ginjerol, bawang putih punya alisin. Keduanya bekerja sama menekan peradangan dalam tubuh. Saya pernah menyarankan ramuan sederhana berupa sup ayam dengan irisan jahe dan bawang putih untuk seorang pasien yang kerap nyeri sendi. 2 bulan kemudian, beliau datang dengan senyum dan berkata, "Pak, sendi saya tidak lagi seperti pintu berkarat yang berdecit tiap pagi." Pasangan lain yang menakjubkan, brokoli, benda hijau yang kadang dibenci anak-anak ini rupanya melengkapi bawang putih seperti teman sekamar yang cocok. Brokoli membawa sulforahan. Kombinasi dengan senyawa sulfur bawang putih membuat efek anti kanker meningkat hingga belasan kali lipat. Menurut beberapa penelitian, saya bayangkan keduanya seperti duo penyanyi. Bawang putih memberi suara dasar. Brokoli masuk dengan harmoni tinggi, hasilnya konser kesehatan. Ada pula lemon. Buah masam ini rupanya bisa melipat gandakan kemampuan vitamin C untuk diserap tubuh saat bersanding dengan bawang putih. Analogi lucu yang saya suka gunakan di kelas. Kalau bawang putih dan lemon bekerja sama, besi pun bisa lebih mudah masuk ke tubuh. Bayangkan seperti satpam dan tiket konser. Dua-duanya harus jalan bareng agar penonton bisa masuk arena. Dan jangan lupakan minyak zaitun. Nah, kalau yang ini saya sebut perkawinan politis. Minyak zaitun membantu melarutkan komponen larut lemak dari bawang putih. Sehingga daya serap meningkat. Bawang putih sebagai bintang dapur justru lebih ramai diperbincangkan ketika berjalan berdua dengan minyak zaitun.
Saya bahkan terbiasa menyarankan pasien menaruh bawang putih cincang ke dalam botol minyak zaitun. Hasilnya bukan sekadar minyak, tapi ramuan yang penuh energi. Namun, tentu saja, dunia tidak melulu soal cinta kasih. Ada juga pasangan buruk yang sebaiknya dihindari. Salah satunya adalah kopi. Saya pernah iseng mencoba minum kopi setelah makan bawang putih mentah. Hasilnya, perut saya menendang balik seperti banteng, asam lambung naik, dada terasa terbakar. Jadi kalau Anda ingin menguji, sebaiknya siapkan bantal tambahan untuk menahan menderanya malam itu. Pasangan buruk lainnya adalah susu. Anehnya, banyak orang mengira susu membantu menetralisasi aroma bawang putih. Ya, itu benar. Tetapi pada saat yang sama, susu membuat beberapa komponen aktif bawang putih lumpuh lebih dari separuh. Jadi, benar bahwa napas kita lebih harum, tapi manfaat kesehatan pun ikut dikebiri. Saya suka bercanda. Kalau tujuan Anda wangi di depan gebetan, ya silakan. Tapi kalau tujuan Anda sehat panjang umur, mungkin cari cara lain. Lalu ada madu. Saya yakin banyak yang akan terkejut. Bawang putih dan madu sering dipadukan sebagai ramuan tradisional, terutama untuk meningkatkan energi. Namun, bagi penderita diabetes, kombinasi ini bisa menjadi jebakan. Gula dari madu bisa memicu lonjakan kadar glukosa. Lalu bawang putih mempercepat metabolisme, akibatnya gula darah naik turun seperti roller coaster. Saya pernah menangani pasien yang kaget kenapa gulanya melonjak. Padahal katanya dia hanya makan ramuan alami bawang putih plus madu. Dan yang paling sering saya temui adalah orang yang makan bawang putih bersamaan dengan telur dadar. Saya tahu, terdengar nikmat, tapi paduan ini sering membuat perut orang-orang kembung luar biasa. Rupanya, protein telur dan senyawa bawang putih bisa tabrakan di jalur pencernaan. Saya biasanya berkata, kalau kamu ingin melumpuhkan musuh, berikan ia telur dadar bawang putih, bukan karena racun, tapi karena dia mungkin sibuk ke kamar mandi sepanjang hari. Ada satu informasi aneh yang pernah saya temukan. Di beberapa daerah, orang sengaja mencampur bawang putih dengan yogurt asam. Katanya bisa memberi stamina. Tapi yang terjadi pada saya setelah mencoba, hanya perut bergemuruh dan istri yang menatap sinis. Berkata bahwa aroma saya campur aduk antara dapur dan kios susu basi. Bisa jadi pengalaman saya tidak representatif, tapi jelas bukan kombinasi favorit. Di ranah akademik, perdebatan soal kombinasi makanan ini juga berlangsung. Ada peneliti yang menolak menyalahkan kombinasi dengan alasan bukti klinis masih minim. Mereka bilang setiap tubuh berbeda, jadi tidak bisa digeneralisasi. Namun, ada juga kelompok gizi tradisional yang bersikeras beberapa makanan memang tabrakan energi. Saya sendiri memilih jalan tengah. Saya lebih percaya pada tubuh setiap orang sebagai hakim terakhir. Kalau perut Anda ogah, jangan dipaksakan hanya karena sebuah jurnal berkata sebaliknya. Kebijaksanaan usia senja yang saya bagikan di sini. Hidup ini bukan sekadar memilih yang baik, tetapi juga menghindari yang buruk. Sama seperti dalam hubungan manusia. Tidak semua orang cocok berjalan bersama kita. Ada yang kelihatannya menawan, tetapi pada akhirnya melelahkan. Bawang putih pun mengajarkan itu. Kenali pasangan yang menguatkan, jauhi kombinasi yang menjatuhkan. Dan tentu saja tidak boleh lupa diselipkan sedikit humor. Saya suka berkata, kalau mau eksperimen, coba makan bawang putih dengan kopi sebelum wawancara kerja. Kalau Anda tetap diterima, artinya dua hal. Anda luar biasa berbakat atau pewawancara sudah kehilangan indera penciuman. Maka, teman-teman, jagalah dengan bijak siapa yang menemani bawang putih di piring Anda. Karena tidak hanya cinta butuh pasangan yang tepat, makanan pun begitu. Sejauh ini kita sudah berjalan sangat jauh, mulai dari siung mentah yang sederhana.
hingga fermentasi panjang yang mengubahnya menjadi permata hitam. Kita sudah bicara tentang takaran, kesalahan umum, pasangan baik dan buruk. Kini tibalah saatnya berbagi sesuatu yang paling berharga. Bukti nyata perubahan. Cerita dari orang-orang yang berhasil memanfaatkan bawang putih dengan cara yang benar. Dan juga penutup hangat untuk malam ini. Saya ingin memulai dengan kisah seorang nenek berusia 83 tahun dari kota tempat saya mengajar. Namanya Bu Kim. Ketika pertama kali datang, ia berjalan dengan langkah tertatih, tekanan darahnya tinggi, dan kadar gula darahnya lebih layak disebut angka lotere. Dokternya sudah memberi peringatan serius soal risiko komplikasi. Namun, beliau bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Ia dengan tekun mengikuti metode bawang putih yang saya ajarkan. Setengah siung mentah di pagi hari. Kemudian bawang putih cincang yang dibiarkan 7 menit sebelum ditumis siang hari. Dan akhirnya 2 siung bawang hitam menjelang malam. Hasilnya bukan sihir, melainkan dedikasi. Bulan pertama, ia merasakan tangan dan kakinya tidak lagi sering kebas. Bulan kedua, pilek musiman yang dulu rajin datang, entah kenapa, lupa alamatnya. Bulan ketiga, hasil pemeriksaan medis membuktikan tekanan darahnya turun stabil dan gula darahnya jauh membaik. Wajah beliau bercahaya dengan senyum polos. Saya kembali bisa jalan ke pasar sendiri. Kalimat sederhana itu lebih berharga bagi saya daripada grafik penelitian manapun. Kebijaksanaan usia tua yang saya lihat dari perjalanan Bu Kim adalah kesembuhan tidak selalu terletak pada rumah sakit besar atau obat-obatan canggih. Kadang ia tersembunyi di dapur, menunggu kita memperlakukannya dengan hormat. Bu Kim tidak mencari jalan instan. Ia hanya konsisten, dan konsistensi itulah yang sering kali lebih manjur dari semua kebingungan modern. Ada juga kisah Pak Min. Pria 77 tahun dengan riwayat diabetes parah sampai harus mempertimbangkan amputasi jari kakinya. Bayangkan bagaimana depresinya saat itu. Ia merasa dirinya sudah beban keluarga. Setelah mengubah pola makan dengan menambahkan bawang putih secara teratur, ditambah berjalan kaki setiap sore, kondisinya membaik. 5 bulan kemudian, gula darahnya stabil. Lukanya mengering perlahan, dan ia kembali bermain catur setiap sore dengan cucunya. Sambil tersenyum ia berkata, bawang putih mengingatkan saya pada pion catur, kecil, tapi bisa menentukan kemenangan. Ada informasi aneh yang menarik untuk ditambahkan di sini. Di Mesir kuno, bawang putih tidak hanya diberikan pada pekerja piramid. Konon, mumi para bangsawan juga kadang ditemukan dengan siung bawang putih yang ikut dibalut dalam kain kafan. Para arkeolog menduga itu bentuk doa atau jimat kesehatan menuju akhirat. Apakah benar berguna di alam baka? Siapa yang tahu? Tapi jelas bawang putih sudah lama dianggap pantas menemani manusia. Bahkan dalam perjalanan terakhirnya, di ranah akademik pun, hingga kini masih ada perdebatan terbuka soal klaim penyembuhan bawang putih. Sebagian ilmuwan menuntut uji klinis acak terkontrol yang lebih besar, sementara kalangan pengobatan tradisional bersandar pada ribuan testimoni nyata dari pasien. Saya sendiri sudah puluhan tahun berada di tengahnya. Dan kesimpulan saya sederhana, keduanya punya tempat masing-masing. Uji klinis penting, iya. Tetapi jangan abaikan pengalaman nyata yang telah memulihkan harapan banyak orang. Untuk memberi sedikit humor penutup, saya sering berkata pada kelas, kalau benar bawang hitam membuat hidup panjang, saya sudah siap ikut audisi boyband generasi ketiga. Mahasiswa terpingkal-pingkal membayangkan kakek tua menari dengan koreografi K-pop sambil menggenggam bawang putih. Gelak tawa itu menular. Dan begitulah suasana belajar harusnya, serius, tapi juga penuh senyum. Akhirnya, kalau saya boleh mengajak Anda merenung sejenak, apa yang kita pelajari dari bawang putih bukan hanya nutrisi, melainkan filosofi hidup.
bahwa sesuatu yang sederhana bisa memiliki kedahsyatan, asalkan kita tahu cara memperlakukannya. Bahwa kesabaran, menunggu 7 menit misalnya, bisa menentukan hasil berbeda. Bahwa panas dan tekanan, bukannya selalu menghancurkan, justru bisa melahirkan bentuk baru yang lebih kuat. Bahwa waktu panjang, seperti dalam fermentasi bawang hitam, bisa menjadikan kita lebih bijak, lebih manis, dan lebih tahan banting. Malam ini, saya harap Anda membawa pulang bukan hanya fakta, tapi juga semangat. Jangan takut mencoba sedikit perubahan kecil. Jangan gampang menyerah bila tubuh belum memberi jawaban cepat. Dan jangan lupakan tawanya, karena kesehatan bukan hanya soal angka, melainkan juga soal perasaan damai. Sekarang, izinkan saya menutup dengan suasana lebih lembut. Tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Bayangkan, Anda duduk di dapur dengan cahaya redup. Di depan piring sederhana berisi sup hangat dengan irisan bawang putih. Anda menyuap perlahan, merasakan kehangatan menyebar dari tenggorokan ke seluruh tubuh. Sementara itu, hati Anda terasa lebih ringan. Inilah keajaiban kecil yang selalu ada di sekitar kita, menunggu untuk digunakan dengan penuh cinta. Malam ini, kita sudah menelusuri perjalanan panjang bersama bawang putih, si kecil berlapis kulit yang ternyata menyimpan lebih banyak kebijaksanaan daripada yang orang kira. Kita mulai dengan kisah klasik dua pasien. Satu mendapat manfaat besar, satu tidak mendapat apa-apa, yang menjadi pemantik untuk memahami bahwa detail kecil seperti memotong dan menunggu 7 menit bisa mengubah segalanya. Kita kemudian melangkah lebih jauh, melihat transformasi Aliin menjadi Alisin. Betapa bentuk dan cara memperlakukannya menentukan nilai kesehatan. Kita juga belajar bahwa kesalahan seperti menelan bulat-bulat bisa justru melukai lambung. Kita menemukan bahwa panas bukan musuh, melainkan sahabat yang mampu melahirkan molekul bermanfaat baru. Kita masuk lebih dalam pada fermentasi yang mengubah bawang putih, biasa menjadi hitam manis dan penuh antioksidan. Kita bahas juga soal dosis yang tepat, betapa pentingnya menyesuaikan dengan usia dan kondisi tubuh. Kita tertawa sedikit dengan cerita kombinasi makanan. Ada yang membuatnya bersinar, jahe, brokoli, minyak zaitun. Ada pula yang membuatnya merana, kopi, susu, madu untuk diabetesi, bahkan telur dadar. Semua perjalanan itu dipenuhi dengan kisah nyata. Orang-orang yang menemukan kembali kesehatan dan semangat hidup lewat sahabat sederhana bernama bawang putih. Pesan terakhir yang ingin saya bisikan, jangan abaikan hal kecil. Kadang justru dari hal kecil yang dihargai dengan penuh kesabaran, lahir kekuatan besar untuk menata ulang kesehatan dan kebahagiaan kita. Sekarang, biarkan kata-kata ini memudar perlahan seperti aroma bawang putih yang kian samar setelah berjam-jam. Tutup mata Anda, rasakan kehangatan, dan ingat, hidup sehat tidak selalu harus mewah. Kadang jawabannya hanya sepotong siung putih mungil yang setia menunggu di dapur kita.